Pada tahun 1989, seorang wanita berusia 65 tahun pindah ke sebuah rumah yang berjarak 6 meter atau 20 kaki dari rumah Miyoko di Neguri, Prefektur Nara di Jepang. Miyoko menjadi marah ketika tetangganya tidak resmi menyapanya setelah dia pindah. Mulai November 2002, dia menghabiskan lebih dari 2 tahun mengganggu tetangganya dengan menyalakan musik sekeras mungkin hampir 24 jam sehari melalui stereo portable yang dihadapkan ke rumah tetangganya. Dia juga mulai mengganggu tetangganya dengan cara lain. Dia akan membunyikan klakson mobilnya, menyinari lampu terang ke arah rumah lain, dan menepuk permadani di balkonnya sambil memberikan hal-hal seperti Hikoshi Hikoshi Sasato Hikoshi Shimato, yang artinya minggir minggir, segera menjauh atau akan aku tampar kamu. Tetangga Miyoko yang mulai kesal merekam kejadian itu dan mengirimkannya ke reporter berita dan penegak hukum. Pada April 2005, Miyoko ditangkap karena membuat suara yang terlalu keras dan melukai tetangganya. Setahun kemudian, penangkapannya diliput dalam media disingkat Fox News pada 13 April 2005, dan pada 28 Juni 2005, The Japan Times melaporkan bahwa dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut dan mengklaim bahwa musiknya tidak terlalu keras, meskipun laporan berita itu menyatakan lebih dari 70 desibel pada siang hari, ketika standar lingkungan adalah 55. Pada tanggal 8 Oktober 2005, Miyako diperintahkan untuk memberikan ganti rugi pada mantan tetangganya sebesar 2 juta yen sebagai ganti rugi. Setahun kemudian, pada bulan April 2006, Hakim Tetsuya Okuda memutuskan bahwa Miyoko tidak menunjukkan penyesalan apapun dan dapat melakukan kejahatan serupa lagi, dan dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Media Jepang mulai melaporkan kejadiannya sejak 14 April 2005, dan mereka menyiarkan protesnya setiap hari dengan nada yang mengolok-olok. Liputan berita yang luas dikomunikasikan dengan betapa anehnya situasi menyebabnya popularitasnya ini segera menjadi bahan ejekan di komunitas papan tes alumni Jepang 2 Channel. Orang-orang di papan 2 Channel News telah membagikan cuplikan berita dan mencoba mencari informasi pribadinya yang tidak diungkapkan pada masa itu. Kemudian, gerakan parodi online untuknya dipicu oleh video animasi flash untuk lagu pengguna 2 Channel Anime yang mengambil sampel suara kasarnya dan diposting oleh pembuat flash 2 Channel Jotoe ke halaman webnya ketika tulisan berita tentang penangkapannya yang menjadi tajuk utama pada 12 April 2005. Pada Mei 2005, sebuah majalah bulanan Jepang, Shinko 45, memposting reportase pendek berjudul "Pemukul Kasar Hip Hop, Apa yang Membuatnya Begitu?", yang mendokumentasikan insiden tersebut dengan nada skeptis dan menyertakan komentar kakak perempuannya yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa tetangganya telah menghina keluarga Miyoko pertama kalinya. Laporan majalah ini didandani oleh informan anonim di 2 Channel dan menjadi semacam teori konspirasi berjudul "Kebenaran Nyonya yang Berisik". Keluarganya, kecuali dirinya, terkena penyakit turunan yang sulit disembuhkan. Dia telah kehilangan suami dan putrinya. Meskipun dia telah berusaha dengan setia mengurus keluarganya, dia juga menjalin hubungan baik antar lingkungan. Namun dia menderita penghinaan berat oleh keluarga tetangga setelah dia menolak undangan mereka untuk bergabung dengan kelompok agama yang mereka ikuti. Mereka mencerca putrinya yang sudah meninggal adalah seorang yang terbelakang mental. Dia baru saja memprotes siapa yang menghina putrinya yang sudah meninggal. Banyak pelecehan yang dipaksakan dilakukan sendiri dan dilakukan oleh para tetangga sendiri. Pelaku sebenarnya adalah para tetangga yang ngotot sebagai korban dalam kasus tersebut, dan mereka adalah anggota Soka Gakkai. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa rumor dalam cerita tersebut secara resmi dibantah dengan bersaksi di pengadilan, tidak sedikit orang yang masih mempercayai teori tersebut. Di latar belakang ada kecurigaan yang mendalam terhadap media massa yang memperlakukan kejadiannya seperti pertunjukan komedi bodoh dan kebencian yang kuat terhadap Soka Gakkai di kalangan masyarakat Jepang. Karena suasana simpati terhadap Miyoko yang ditimbulkan oleh teori ini dan orang-orang bosan dengannya,
Fenomena Miyoko akhirnya berakhir sekitar tahun 2007 ketika dia keluar dari penjara. Selain itu, karena dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia yang mencolok untuk menunjukkan nama atau wajah di depan umum, yang telah menyelesaikan tugasnya di penjara sesuai dengan hukum Jepang. Dia jarang dibicarakan oleh orang-orang di tahun-tahun berikutnya, bahkan Wikipedia Jepang telah menetapkan nama aslinya menjadi subjek penghapusan dari artikel.